Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para ajengan, para asatizah, para ustadz, para sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali belajar membaca kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, atau kembali kita mutolaah, yang artinya mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tentang kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke muqaddimah yang ketiga. Dan sebelumnya mari kita memulai membaca bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala syekhuna al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bihi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Ini udah masuk ke muqaddimah yang ketiga. Ini muqaddimah kedua kemarin. Dan sekedar informasi para guru, kemarin guru kita al-alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah suatu perkumpulan yang kuat. Di sini jam'iyatun ma'rufatun biquwati tamassukihim bisunnati khatamin nabiyina wa syiddati iktimadihim ala hittati aslafihim salihin. Kata beliau Al-Alam Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahumullah, beliau mengatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah suatu perkumpulan yang dikenal dikuati dengan kuat. Dengan kuat apa? Tamasukihim, berpegang teguh oleh mereka jam'iyatun Nahdlatul Ulama bisunnati khatamin nabiyina, dengan sunnah penutup para nabi. Dan juga dikenal kuatnya ketergantungan mereka itimadihim ala hittati aslafihim sholihin, atas jalan pendahulu-pendahulu mereka yang soleh, yang dikenal salafus soleh, ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang ketawaduannya luar biasa, keilmuannya luar biasa, ya. Itulah Nahdlatul Ulama menurut muasisnya langsung, ya. Siapa? Al-Alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati, ya, beliau, guru kita Al-Alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kita lanjut saja. Silakan kalau ada yang menambahkan kalimat-kalimatnya, ya. Apabila saya al-fakir masih ada kekurangan, silakan tambahkan, ya. Di komen lah, ya. Kita langsung saja. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah fi'liyahnya di sini dimahdufkan. Takdirnya adalah abtadi'u fi'il mudhari, ini pendomir mutakalim. Aku memulai. Abtadi'u, nabtadi'u, tabtadi'u, tabtadi'ina, tabtadi'ani, tabtadi'una, tabtadi'ina. Nah, segitu dah. Tinggal lanjutin, ya, biar cepat aja. Aku menyebut, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba, huruf jar ismi jadi majrur, kedudukannya jadi mudhaf. Allahi jadi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani jadi na'at awal. Man'u mengikuti man'utnya yaitu Allah. Ar-Rahim jadi na'at tsani mengikuti man'utnya yaitu Allah. Alhamdulillah syukran ala nawalihi. Alhamdulillah isim ma'rifat, kedudukannya jadi mubtada,
hukumnya rafa, tanda rafanya dengan domah. Segala puji bermula segala puji. Jadi jumlah ismiyahnya dimahdufkan, takdirnya khosun. Khosun lillah, alhamdulillah, alhamdu khosun lillah. Segala bermula segala puji itu khusus hanya milik Allah. Kalau jadi khabar, jar majrur jadi khabar mubtada. Syukron jadi maf'ul mutlak yang artinya sebagai ungkapan syukur. Jadi segala pujian untuk Allah itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Syukur apa? Ala nawali, atas segala nikmat pemberian Allah kepada kita, baik berupa nikmat maupun ujian. Wajib kita mensyukurinya, wajib, baik nikmat maupun ujian. Kenapa? Karena segala pemberian Allah itu adalah kepada kita itu adalah suatu kebaikan. Saya ulangi, segala pemberian Allah kepada kita hambanya itu adalah suatu kebaikan buat kita. Jadi bukan suatu kerugian, maupun itu ujian. Ujian adalah suatu kebaikan buat kita. Kenapa? Supaya kita kembali ingat kepada Allah. Kalau nggak diuji, orang bisa bisa lupa. Kalau nggak ada ujian, merasa dirinya hebat nanti. Karena nggak diuji sama Allah. Hakikatnya seperti itu. Segala ujian, segala nikmat dan ujian itu adalah suatu pemberian Allah yang terbaik buat kita. Karena ada suatu hadis Nabi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai suatu hamba, ibtalahum, maka Allah mengujinya. Artinya apa? Artinya ketika Allah menguji kita, memberikan cobaan kepada kita, artinya Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita. Kan? Berarti ujian itu adalah suatu pemberian yang terbaik buat kita. Supaya apa? Hikmahnya supaya kita kembali ingat kepada Allah. Tadi itu alhamdulillah syukran ala nawali. Bermula segala puji itu hanya milik Allah. Syukran sebagai ungkapan rasa syukur ala nawali, atas pemberiannya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wawunya wawu ibtidah atau istifnaf. Setiap wawu ibtidah kalimat selanjutnya jadi mubtada dan bermula sholawat serta salam. Salawat dan salam. Ada wawu ataf. Setelah wawu ataf itu jadi maktuf. Maktuf alainya adalah salatu. Dan bermula salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi, itu atas penghulu kami. Siapa? Yaitu Muhammad, kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ala sayyidina jar majrur. Domirnya domir mutasil. Yaitu Muhammad jadi badal dari sayyidina. Wa alihi jadi maktuf. Ala sejumlah jar majrur jadi khabarnya mubtada dan bermula sholawat dan salam itu atas penghulu kami. Siapa? Yaitu Muhammad, kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelahnya membaca bismillah.
isim mufrad kitabun itu sebuah kitab. Audaktu, audakna, audaktu, audakna, audakta, audakti, audatuma, audatum, audatuna, auda'a. Terus lanjutin ya. Yang aku kumpulkan, bermula ini kitab, bermula ini itu satu kitab yang aku kumpulkan fihi di dalamnya kitab. Syai'an jadi maf'ul akan sesuatu, min hadisi, min tab'id, bermakna min tab'id sebagian mengenai pembahasan al-mauta, pembahasan kematian. Min hadisi mauta, sebagian mengenai pembahasan tentang kematian, terhadap kematian dan maf'ul. Wa asyrati sa'ati, dan sebagian dan apa? Dan tanda-tanda kiamat. Rahmat mulia. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wa bid'ati, dan sesuatu sebagian mengenai pembahasan kalam, pembahasan atau ucapan atau kalam atas penjelasan sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadisi biqasdi nasihati, dan sesuatu sebagian hadis-hadis biqasdi dengan tujuan nasihati, memberi nasihat. Wa ilallahil karimi, dan kepada Allah. Karimi jadi naat, maksudnya kepada Allah. Dan kepada Allah yang mulia. Maddah, muddah, muddah yang muddu, amuddah, akufa, ibtihali, ibtihali, ibbahala, ibtahala, ibtahaltu, ibtahalna, ibtahaltu, ibtahalna, ibtahalta, ibtahalti, ibtahaltuma, ibtahaltum, ibtahaltuna, ibtahala, 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 ibtahalat, ibtahal, ibtahalat, ibtahala. Itu ya, lanjutin dah biar cepat. Jadi, dan kepada Allah yang mulia, amudda, aku menadahkan, aku akan tangan, ibtihali, dengan bahalat, bahalat berdoa, dengan berdoa, dengan permohonan. Ayyan fa'a, annya jadi masdariyah, karena kalimat selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Jadi hukumnya nasab dengan fathah, mansub dengan fathah. Ayyan fa'a, semoga memberi manfaat, bihi dengannya ini kitab, nafsi, bagi diriku, wa amsali minal juhali, dari orang-orang sepertiku, minal juhali, dari kalangan orang-orang bodoh. Ini mu'alif, seorang syekh, seorang al-alama, mengatakan bahwasanya dirinya adalah kalangan dari orang-orang bodoh. Masya Allah, ya, saking tawadunya beliau. Inilah ya, apa namanya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, para
jamak taksir ya, minal juhali, jamaknya jamak taksir. Juhalun atau juhaluna, jamak taksir. Wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhil karim, dan semoga menjadikan Allah akan amalku khalisan, hal keadaannya jadi hal mansub dengan fathah, hal keadaannya ikhlas murni semata-mata karena Allah. Untuk apa? Liwajhil karim, untuk mengharapkan keridhaan Allah yang mulia. Wajhi kan untuk wajahnya Allah yang mulia. Kalau wajah kan kurang pantas, jadi pakai kita maknain untuk mengharapkan keridhaannya Allah yang maha ya, mulia. Seperti itu. Innahu jawadun raufur rahim. Sesungguhnya kalimat taukid bermula sesungguhnya ya Allah. Jawadun itu jadi khabar, itu yang maha dermawan. Raufur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha dermawan, maha memberi, maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi nggak ada kata Allah itu merugikan kita, Allah itu zalim kepada kita, nggak ada. Ingat, Jawadun Raufur Rahim, Allah maha dermawan, maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang pada siapa hamba-hambanya, yaitu kita. Cuma kitanya kadang-kadang lupa sama Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, padahal yang rugi buat diri kita sendiri, bukannya Allah yang rugi. Kita ibadah lillah bukan artinya untuk Allah, bukan. Lillah di situ gimana? Karena Allah, bukan untuk Allah ibadah kita. Allah nggak perlu ibadah kita. Kita ibadah Allah nggak untung, kita nggak ibadah Allah pun nggak rugi. Artinya ibadah itu adalah suatu kebutuhan bagi kita. Bahwasanya kita butuh Allah. Kenapa? Allah itu Jawadun, Allah itu maha dermawan. Minta sama Allah, minta sama Allah. Raufur, Allah maha pengasih. Kalau kita udah minta, pasti Allah kasih. Kan gitu. Allah kasih. Kenapa? Karena Allah Raufur Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Insyaallah, ini tauhidnya seperti itu. Jadi innahu jawadun raufur rahim, sesungguhnya bermula sesungguhnya ya Allah itu yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wahada awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil mahbubi. Dan bermula ini, awanu itu waktu atau saat, dan bermula ini itu waktu syuru'i, memulai, dan bermula ini waktu memulai. Jadi mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih, syuru'i jadi mudhof ilaih. Dan bermula ini itu waktu memulai fi maksudi